mendapatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati ibu-ibu guru hebat, kemudian ibu calon guru penggerak, ibu Dona. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa hadir di ruangan kelas SD Negeri 019 Kampung Jawa. Selawat berserta salam marilah kita haturkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu guru hebat yang saya hormati, selamat datang. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini. Di sini saya calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Indragiri Hulu. Nama saya Fitra Junaidi SPDI. Saya termasuk di dalam calon guru penggerak di angkatan 9. Di sini saya akan menyampaikan atau penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, sehingga nantinya kita akan bisa melaksanakan bagaimana cara atau budaya positif untuk di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, yang pertama yang kita bahas adalah konsep utama budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, dan terakhir ada namanya segitiga restitusi itu. Jadi konsep utama budaya positif itu ada 7. Ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar itu sendiri, kemudian disiplin positif. Nah, kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, kemudian ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti kita buat kesepakatan dulu, baru menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian ada namanya segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, pertama kita pahami dulu yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini pembelajarannya dia mengelompokkan, sesuaikan dengan kemampuan anak. Namun kita di dalam belajar itu tidak pula mengelompokkannya. Misalnya anak yang cerdik sama cerdik, tidak. Anak yang sedang sama sedang. Tapi cara penyampaiannya, misalnya anak yang cara dia menangkapnya itu bisa seperti kita menayangkan video, bisa dengan berceramah, tapi dengan materi yang sama. Misalnya tentang telinga,
oh telinga itu gendang telinganya seperti ini nak, di dalamnya tuh kalau ketika masuk bunyi dia akan bergetar. Nah, kita lihat videonya. Artinya kita sudah menyampaikan dua, pertama metode ceramah, yang kedua kita menengokkan melalui video. Artinya anak yang berkebutuhan yang penyerapannya bisa dengan video, dia bisa memahami langsung. Tapi ada anak itu dengan kita berceramah saja dia sudah paham. Nah itu namanya prinsip pembelajaran berdiferensiasi itu. Nanti kita akan belajar lagi. Nah itu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini lagu Profil Pancasila. Nah yang kedua dari konsep utama tadi adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif. Makna kata disiplin. Makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Itu makna dari disiplin. Sini ibu-ibu sudah melakukan disiplin, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, kita sebagai seorang guru di sekolah, kita sebagai seorang guru, kita mempunyai harapan kepada murid-murid ya, untuk memiliki kesadaran disiplin sendiri. Nah, yang disampaikan oleh Ibu Epi kemarin, kami mencoba Pak untuk mendisiplinkan diri, yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kebajikan ini seperti kalau kita mendisiplinkan anak agar membuang sampah pada tempatnya. Nilai kebajikan yang terdapat di dalamnya adalah lingkungan kita akan bersih. Kalau kita menerapkan datang tepat waktu, artinya nilai kebajikannya adalah nilai kedisiplinan anak masuk ke dalam kelas. Nah, jadi kita sebagai seorang guru, kita mempunyai harapan kepada murid-murid kita agar anak tersebut memiliki kesadaran tersendiri. Dia tidak kita apakan lagi, dia sudah, oh iya jam sekian sudah kita masuk, seperti itu. Jadi harapan kita itu dengan kebajikan yang bersifat universal dan memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Ya, tanpa imbalan. Kita melakukan itu, dia tidak meminta imbalan, ancaman maupun hukuman. Ya, itu disiplin positif itu. Kemudian lanjut, ada pertanyaan? Belum kan? Belum. Oke, kita lanjut ke ketiga. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ini banyak membutuhkan kebutuhan dasarnya. Ya Bu Nenek, kayak Bu Widya banyak kebutuhan untuk persiapan ini. Ya, jadi yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Nah, kita harus bertahan hidup. Bagaimanapun kita susahnya, mungkin kita harus tetap bertahan hidup dengan melakukan mencari rezeki yang halal. Begitu juga dengan anak didik kita, dia harus kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita sebagai anak di rumah, kita perlu ada kasih sayang. Kemudian kita sebagai orang tua di rumah perlu
ada memberikan kasih sayang dan rasa diterima di dalam keluarga itu. Ya, begitu juga dengan anak murid kita, anak didik kita, dia perlu kasih sayang di sekolah. Artinya kita tidak hanya membedakan dia, oh anak ini tetap kita kasih sayang. Oke, nah kasih sayang dan rasa diterima. Anak datang ke sekolah, kita beri kasih sayang, dan dia di sekolah itu kita terima dengan gimana gitu, kasih sayang kita terhadap anak. Seperti Bu Penny dengan Pak saya, masuk anaknya, dibelai kepalanya, itu sentuhan seperti itu akan teringat sampai anak itu terus nanti, oh Bu Penny itu dengan kita menyentuh kepala anak itu luar biasa itu. Apalagi kalau kita bacakan salawat. Saya kalau ada anak di SD 17 kemarin kecil ya, itu saya bacakan setiap kali salawat. Dia datang tuh sekali, tapi dia datang sendiri ke saya. Nah, gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Anak itu butuh kebebasan. Kebebasan dalam tanda kutip, ya, tidak melebihi. Kemudian ada namanya kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Senangnya Abu Epangnya. Ciptakanlah pembelajaran itu yang menyenangkan, seperti pagi tadi. Wah, kelas Bu Epang dari dengar saya, karena anak itu memang butuh kesenangan. Nah, bagaimana kita menciptakan kelas itu menyenangkan? Karena kita sebagai guru merupakan pemimpin dalam pembelajaran tersebut. Kita yang mengsetnya semuanya. Bagaimana anak itu senang belajar, senang terhadap kita sebagai guru. Itu kebutuhan dasar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Nah, kami juga selaku guru penggerak, calon guru penggerak, ingin memotivasi ibu-ibu semua untuk mengikuti program dari guru penggerak ini sendiri, karena di sini banyak ilmu yang didapatkan. Karena motivasi itu dorongan yang timbul pada diri kita, diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk belajar menimba ilmu di program guru penggerak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya kan? Kalau kita lulus dari sini, kita dapat penghargaan, baik itu dari BGP-nya atau dari dirjennya berupa sertifikat. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu motivasinya. Oke. Nah, ini upaya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik di luar, ya kan? Dia melakukan itu takut karena hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, merupakan motivasi ekstrinsik juga. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, sekarang kita masuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Nah, ini konsepnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu kalau kita
melakukan tindakan yang melebihi kepada anak, artinya kita akan gagal dalam melakukan disiplin, yaitu hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Tentu kan, kalau kita pukul anak itu pasti mereka sakit. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Asal masuk kena pukul, akhirnya anak itu tidak nyaman. Kemudian murid takutlah ke sekolah mah, nanti telepon lagi. Nah, kemudian sifatnya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, berbohong artinya kan, padahal dia melakukan itu, namun karena dia takut dihukum, takut dia dipukul, maka dia akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Artinya anak itu tidak akan jujur lagi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, konsep disiplin yang berikutnya adalah yang gagal itu adalah penghargaan. Penghargaan itu disiplin yang tidak efektif. Misalnya kalau kamu nanti kalau kamu rajin ke sekolah, bapak ibu kasih hadiah. Nah, artinya anak itu akan datang itu dia akan mengharapkan penghargaan, maka itu tidak efektif. Artinya dia tidak timbul dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri itu tentang disiplin itu sendiri. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Si A dikasih penghargaan, si B tidak, akhirnya merusak hubungan antara si A dengan si B. Karena si B merasa iri, Bu Epang ini si Anto saja yang dikasih hadiah, saya tidak. Nah, padahal kita sama. Nah, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, merampas hak menghargai dirinya. Kita rampas hak untuk menghargai diri anak-anak tersebut. Nah, itu yang gagal tadi. Sekarang masuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini dia. Kita melakukan disiplin itu bisa dikatakan sukses atau sukses melakukannya. Identitas sukses itu adalah yang pertama konsekuensi. Ya, konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kita kuatkan anak itu, ya. Kalau seandainya ini. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, harus dimonitor, harus diawasi, ya. Terus stimulus atau respon. Yang berikutnya murid menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi itu kita harus seperti ini nak. Jadi anak itu akan menghormati peraturan. Kalau seandainya dilanggar, ini konsekuensinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, yang berikutnya ada restitusi. Ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab. Kalau dia melakukan ini, kita membuat kesepakatan itu, dia akan bertanggung jawab tentang perilaku yang dilakukannya. Misalnya dia tidak berpakaian seragam. Nah, dari awal sudah disampaikan sama ibu gurunya, mungkin kita harus pakai seragam, gitu kan? Nah, dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dia akan peraturan itu tadi akan dipertanggungjawabkan sama anak tersebut. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol itu sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika restitusi itu ada ketika kita memanggil anak-anak tersebut itu ada tahapan-tahapannya. Jadi terakhir itu kita harus menyampaikan tentang bagaimana kita memperbaiki kesalahan anak tersebut.
Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Ya? Oke, kita lanjut. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, selanjutnya kita akan konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Oke, nah kasih sayang dan rasa diterima. Anak datang ke sekolah, kita beri kasih sayang, dan dia di sekolah itu kita terima dengan gimana gitu, kasih sayang kita terhadap anak. Seperti Bu Penny dengan Pak saya, masuk anaknya, dibelai kepalanya. Itu sentuhan seperti itu akan teringat sampai anak itu sama nanti. Bu Penny itu dengan kita menyentuh kepala anak itu luar biasa itu. Apalagi kalau kita bacakan salawat. Saya kalau ada anak di SD 17 kemarin kecil ya, itu saya bacakan setiap kali salawat. Dia datang tuh sekali, tapi dia datang sendiri ke saya. Nah, gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Anak itu butuh kebebasan. Kebebasan dalam tanda kutip, ya, tidak melebihi. Kemudian ada namanya kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Senang nengok Bu Epangnya. Ciptakanlah pembelajaran itu yang menyenangkan seperti pagi tadi. Wah, kelas Bu Epang dari dengar saya. Karena anak itu memang butuh kesenangan. Nah, bagaimana kita menciptakan kelas itu menyenangkan? Karena kita sebagai guru merupakan pemimpin dalam pembelajaran tersebut. Kita yang mengsetnya semuanya. Bagaimana anak itu senang belajar, senang terhadap kita sebagai guru. Itu kebutuhan dasar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Nah, kami juga selaku guru penggerak, calon guru penggerak, ingin memotivasi ibu-ibu semua untuk mengikuti program dari guru penggerak ini sendiri, karena di sini banyak ilmu yang didapatkan. Karena motivasi itu dorongan yang timbul pada diri kita, diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk belajar menimba ilmu di program guru penggerak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya kan? Kalau kita lulus dari sini, kita dapat penghargaan, baik itu dari BGP-nya atau dari dirjennya berupa sertifikat. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu motivasinya. Oke. Nah, ini upaya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik di luar, ya kan? Dia melakukan itu takut karena hukuman. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, merupakan motivasi ekstrinsik juga. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, sekarang kita masuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ini konsepnya.
konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama hukuman. Hukuman itu kalau kita melakukan tindakan yang melebihi kepada anak, artinya kita akan gagal dalam melakukan disiplin, yaitu hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Tentu kan, kalau kita pukul anak itu pasti mereka sakit. Kemudian yang kedua tidak nyaman. Asal masuk kena pukul, akhirnya anak itu tidak nyaman. Kemudian murid takutlah ke sekolah mak, nanti telepon lagi. Nah, kemudian sifatnya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, berbohong artinya kan, padahal dia melakukan itu, namun karena dia takut dihukum, takut dia dipukul, maka dia akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Artinya anak itu tidak akan jujur lagi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, konsep disiplin yang berikutnya adalah yang gagal itu adalah penghargaan. Penghargaan itu disiplin yang tidak efektif. Misalnya kalau kamu nanti kalau kamu rajin ke sekolah, bapak ibu kasih hadiah. Nah, artinya anak itu akan datang itu dia akan mengharapkan penghargaan, maka itu tidak efektif. Artinya dia tidak timbul dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri itu tentang disiplin itu sendiri. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Si A dikasih penghargaan, si B tidak, akhirnya merusak hubungan antara si A dengan si B. Karena si B merasa iri, Bu Epang ini si Anto saja yang dikasih hadiah, saya tidak. Nah, padahal kita sama. Nah, seperti itu. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, merampas hak menghargai dirinya. Kita rampas hak untuk menghargai diri anak-anak tersebut. Nah, itu yang gagal tadi. Sekarang masuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini dia. Kita melakukan disiplin itu bisa dikatakan sukses atau sukses melakukannya. Identitas sukses itu adalah yang pertama konsekuensi. Ya, konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kita kuatkan anak itu, ya. Kalau seandainya ini. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, harus dimonitor, harus diawasi, ya. Terus stimulus atau respon. Yang berikutnya murid menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi itu kita harus seperti ini nak. Jadi anak itu akan menghormati peraturan. Kalau seandainya dilanggar, ini konsekuensinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, yang berikutnya ada restitusi. Ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab. Kalau dia melakukan ini, kita membuat kesepakatan itu, dia akan bertanggung jawab tentang perilaku yang dilakukannya. Misalnya dia tidak berpakaian seragam. Nah, dari awal sudah disampaikan sama ibu gurunya, mungkin kita harus pakai seragam, gitu kan. Nah, dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dia akan peraturan itu tadi akan dipertanggungjawabkan sama anak tersebut. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol itu sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika restitusi itu ada ketika kita memanggil anak-anak tersebut itu ada tahapan-tahapannya. Jadi terakhir itu kita harus menyampaikan
tentang bagaimana kita memperbaiki kesalahan anak tersebut. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu? Ya? Oke, kita lanjut. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, selanjutnya kita akan konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Itu posisi kita sebagai teman dengan anak-anak murid kita. Nah, posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, kita pantau anak tersebut bahwa kamu sudah melanggar peraturan, apa konsekuensinya, nak? Nah, iya Pak, saya akan ini. Kemarin kita sudah membuat kesepakatan bahwa yang itu yang melanggar akan seperti ini, gitu. Itu kita sebagai pemantau di dalam proses. Selanjutnya, posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Nah, kita sebagai manajer itu bukan berarti kepala sekolah saja. Ibu-ibu juga sebagai manajer di kelas, ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu, Andi? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita sebagai manajer kita harus pandai membawa anak itu seperti apa, gitu, agar dia mau berbicara, mau curhat dengan kita, gitu. Jangan kita langsung menghukum anak itu seperti apa. Itu tentang 5 posisi kontrol restitusi. Contoh kasusnya adalah siswa tidak membawa atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, dari sini ada pertanyaan? Silakan, Bu Penny. Dari 5 posisi kontrol tersebut, posisi kontrol mana yang tidak boleh sering dilakukan? Nah, baik, bagus pertanyaannya. Contoh 5 posisi kontrol restitusi. Pertanyaannya, posisi kontrol mana saja yang tidak boleh sering dilakukan? Nah, yang pertama adalah yang tidak boleh kita lakukan terlalu sering adalah penghukuman perempuan rasa bersalah. Ya, kemudian teman. Apa alasannya kalau penghukum? Kalau tidak boleh kita lakukan terlalu sering. Nah, itu akan membuat anak tersebut down. Itu kena psikologisnya. Ya. Karena kalau kita selalu menghukum, apalagi berdiri di depan barisan, atau berdiri di belakang kelas, atau berdiri di depan kelas, itu anak tersebut akan merasa psikologinya akan down, kata Bu Epang. Jadi itu yang pertama yang tidak boleh sering, Bu Penny. Kemudian pembuat rasa bersalah, tidak boleh juga kita sering kita lakukan, gitu. Karena anak ini akan merasa gimana kalau kita gunakan yang pembuat rasa bersalah ini. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh kita sering kita lakukan adalah teman. Kenapa kita tidak boleh melakukan itu terlalu sering? Karena itu bisa menjatuhkan harga diri kita. Kalau kita terlalu sering dekat dengan anak, dia akan menyepelekan kita, akan merendahkan kita. Wow, Bu Epang itu enak kok. Nanti kalau kita buat masalah lagi, dia paling jual kita aja. Nah, dia kan berteman dengan kita, itu enak. Itu bisa merendahkan kita. Kita sebagai guru itu bisa merendahkan kita, harga diri kita, karena anak itu nantinya akan berkelanjutan juga, dia tidak akan jerah, gitu. Tidak akan sadar, karena Bu Epong ini baik orangnya kok, atau Bu Widya ini orangnya baik, nanti kita kok kesalahan apalagi tidak akan ada apa-apa itu. Nah, itu kita sebagai teman, gitu di situ, itu tidak boleh sering kita lakukan. Ya Bu Penny, ada 3 yang tidak boleh kita sering kita lakukan. Yang itu. Pak Bu Penny, ada lagi pertanyaan? Ya, silakan Bu Epang. Tadi
Ya. Kalau yang boleh dilakukan di sekolah itu yang mana? Yang boleh dilakukan. Yang boleh dilakukan. Oke, nah kasih sayang dan rasa diterima. Anak datang ke sekolah, kita beri kasih sayang, dan dia di sekolah itu kita terima dengan gimana gitu, kasih sayang kita terhadap anak. Seperti Bu Penny itu nampak saya masuk anaknya, dibelai kepalanya. Itu sentuhan seperti itu akan teringat sampai anak itu besar nanti. Oh, Bu Penny itu dengan kita menyentuh kepala anak itu luar biasa itu. Apalagi kalau kita bacakan salawat. Saya kalau ada anak di SD 17 Maret kecil ya, itu saya bacakan setiap kali salawat. Dia datang tuh sekali, tapi dia datang sendiri ke saya. Nah, gitu. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan. Keempat, kebebasan. Anak itu butuh kebebasan. Kebebasan dalam tanda kutip, ya, tidak melebihi. Kemudian ada namanya kebutuhan dasarnya adalah kesenangan. Senang nengok Bu Epangnya. Ciptakanlah pembelajaran itu yang menyenangkan seperti pagi tadi. Wah, kelas Bu Epang tadi dengar saya. Karena anak itu memang butuh kesenangan. Nah, bagaimana kita menciptakan kelas itu menyenangkan? Karena kita sebagai guru merupakan pemimpin dalam pembelajaran tersebut. Kita yang mengsetnya semuanya. Bagaimana anak itu senang belajar, senang terhadap kita sebagai guru. Itu kebutuhan dasar. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dan tujuan tertentu. Nah, kami juga selaku guru penggerak, calon guru penggerak, ingin memotivasi ibu-ibu semua untuk mengikuti program dari guru penggerak ini sendiri, karena di sini banyak ilmu yang didapatkan. Karena motivasi itu dorongan yang timbul pada diri kita, diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah untuk belajar menimba ilmu di program guru penggerak. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya kan? Kalau kita lulus dari sini, kita dapat penghargaan, baik itu dari BGP-nya atau dari dirjennya berupa sertifikat. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Itu motivasinya. Oke. Nah, ini upaya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi ekstrinsik di luar, ya kan? Dia melakukan itu takut karena hukuman, kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, merupakan motivasi ekstrinsik juga. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena ia sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, sekarang kita masuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya. Nah, ini konsepnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu kalau kita melakukan tindakan yang melebihi kepada anak, artinya kita akan
gagal dalam melakukan disiplin, yaitu hukuman. Hukuman itu menyakitkan. Tentu kan, kalau kita pukul anak itu pasti mereka sakit. Kemudian yang kedua, tidak nyaman. Asal masuk kena pukul, akhirnya anak itu tidak nyaman. Kemudian murid takutlah ke sekolah mak, nanti telepon lagi. Nah, kemudian sifatnya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, berbohong artinya kan, padahal dia melakukan itu, namun karena dia takut dihukum, takut dia dipukul, maka dia akan menyembunyikan kesalahan tersebut. Artinya anak itu tidak akan jujur lagi. Kemudian murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan. Nah, konsep disiplin yang berikutnya adalah yang gagal itu adalah penghargaan. Penghargaan itu disiplin yang tidak efektif. Misalnya kalau kamu nanti kalau kamu rajin ke sekolah, bapak ibu kasih hadiah. Nah, artinya anak itu akan datang itu dia akan mengharapkan penghargaan, maka itu tidak efektif. Artinya dia tidak timbul dari dirinya sendiri, kesadarannya sendiri itu tentang disiplin itu sendiri. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Si A dikasih penghargaan, si B tidak, akhirnya merusak hubungan antara si A dengan si B. Karena si B merasa iri, Bu Epang ini si Anto saja yang dikasih hadiah, saya tidak. Nah, padahal kita sama. Kemudian mematikan kreativitas, ya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, merampas hak menghargai dirinya. Kita rampas hak untuk menghargai diri anak-anak tersebut. Nah, itu yang gagal tadi. Sekarang masuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini dia. Kita melakukan disiplin itu bisa dikatakan sukses atau sukses melakukannya. Identitas sukses itu adalah yang pertama konsekuensi. Ya, konsekuensi yaitu penguatan jangka pendek. Kita kuatkan anak itu, ya. Kalau seandainya ini. Nah, kemudian perlu monitoring berkelanjutan, harus dimonitor, harus diawasi, ya. Terus stimulus atau respon. Yang berikutnya murid menghormati peraturan. Jadi dengan konsekuensi itu kita harus seperti ini nak. Jadi anak itu akan menghormati peraturan. Kalau seandainya dilanggar, ini konsekuensinya. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama adalah konsekuensi. Nah, yang berikutnya ada restitusi. Ya, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Dia bertanggung jawab. Kalau dia melakukan ini, kita membuat kesepakatan itu, dia akan bertanggung jawab tentang perilaku yang dilakukannya. Misalnya dia tidak berpakaian seragam. Nah, dari awal sudah disampaikan sama ibu gurunya, mungkin kita harus pakai seragam, gitu kan? Nah, dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, dia akan peraturan itu tadi akan dipertanggungjawabkan sama anak tersebut. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol itu sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ketika restitusi itu ada ketika kita memanggil anak-anak tersebut itu ada tahapan-tahapannya. Jadi terakhir itu kita harus menyampaikan tentang bagaimana kita memperbaiki kesalahan anak tersebut. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan, Ibu?
Ya. Oke, kita lanjut. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, selanjutnya kita akan konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.